Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 5 sekalian, kita bertemu dalam pertemuan kita yang ketiga, yang pada kesempatan pada pertemuan ini kita akan mengkaji sedikit mengenai sejarah dan perkembangan jurnalistik penyiaran. Nah, kita masuk pada masih pada memahami apa itu jurnalistik penyiaran. Baik saudara sekalian, kita pahami dulu terlebih dahulu aspek ke belakang mengenai apa itu pengertian jurnalistik. Jurnalistik itu berasal dari kata jurnal. Ya, jurnal berasal dari kata Latin diurnalis atau harian atau setiap hari. Jadi diary. Dan menjadi jurnalis. Kemudian catatan harian, diary. Dan catatan mengenai kejadian sehari-hari. Maka dari sedikit pembahasan tentang asal kata jurnalistik itu, maka kita pahami bahwa jurnalis itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik, ya, mencatat kejadian sehari-hari. Nah, dalam pemahaman secara ilmiah dari Curtis de McDougall dalam buku Interpretative Reporting, jurnalistik itu adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Nah, seiring dengan kata jurnalistik, juga kita kenal dengan istilah pers. Pers itu berasal dari kata Belanda, press, ya, pers. Nah, kalau Inggris press, yang harfiahnya itu mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan asalnya adalah tentang media cetak. Tapi secara luas, hari ini pers adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan berbagai media massa, baik itu cetak, elektronik, digital, ataupun hari ini media online. Jadi sudah meluas pemahaman mengenai pers hari ini. Pers dan jurnalistik adalah sama, karena filosofi pers pada prinsipnya adalah di mana ia menjadi tata nilai atau prinsip yang menjadi landasan kegiatan. Pers mencerminkan sistem politik yang dianut oleh satu negara. Nah, jadi terkait dengan ini ada muncul core theories of the pers. Asumsi dasarnya, di mana pers menjadi pilar kekuatan keempat dari sebuah negara, itu adalah pers. Karena pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial serta politik dimanapun dia berada. Di Amerika, dia menjadi kekuatan keempat. Di negara komunis, dia menjadi kekuatan keempat. Di negara liberalis, dia pun menjadi kekuatan keempat. Dan di negara Pancasila, di negara seperti kita, Republik Indonesia, dia juga menjadi kekuatan keempat. Pers dalam artian komunikasi adalah kekuatan keempat dari sebuah sistem negara yang ada. Nah, ada 4 kekuatan pers dari masing-masing sistem politik di masing-masing negara. Yang pertama ada sistem pers otoritarian, ya, pers otoriter. Kemudian ada sistem pers yang liberal, ya. Apa bedanya? Nanti apa bedanya antara otoritarian dan berikutnya adalah sistem pers komunis. Kemudian keempat adalah pers yang social responsibility. Nah, apa saja definisi dari keempat sistem ini? Pertama tentang pers otoritarian, di mana pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Biasanya pers ini diawasi secara ketat melalui izin-izin mekanisme sensor. Contohnya adalah di negara-negara otoriter. Dulu Myanmar, junta militer Myanmar, biasanya itu negara yang menganut ketat sistem politik militer. Mesir itu salah satunya adalah negara otoriter yang tidak membiarkan pers itu bebas melewati publikasi tanpa melakukan publikasi tanpa melewati sensor-sensor yang sudah mereka tetapkan. Jadi siapapun yang melanggar sensor itu, dia akan disemprit atau kalau perlu ditangkap atas nama negara karena melawan kebijakan negara. Itulah pers otoritarian. Jadi tidak ada dalam
sistem pers otoritarian ini pers yang bisa bebas bersuara, kecuali suaranya sejalan dengan pemerintahnya. Contohnya Mesir, kemudian ada Myanmar, dan beberapa negara otoriter lainnya. Ciri khasnya adalah negara itu dikuasai oleh militer. Kemudian pers libertarian, pers bebas, di mana pers dalam posisi ini dia menjadi mitra pemerintah dalam mencari kebenaran. Jadi tidak menjadi alat, tetapi mitra, menjadi kontrol bagi pemerintah. Maka ketika dia menjadi pilar kekuasaan keempat, setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka keempatnya adalah pers, di mana para pejabat-pejabat di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu merasa harus berhati-hati ketika berhadapan dengan pers. Kenapa? Pers mewakili kekuatan masyarakat. Jadi banyak memberikan kebebasan yang terbatas, yang tak terbatas oleh pers. Sehingga pers banyak berperan dalam memberikan informasi yang bersifat hiburan atau bahkan bisa dijual. Masalahnya adalah kontrol terhadap pemerintahnya kurang. Nah, ini contohnya adalah pers Amerika ya, yang begitu bebas untuk memberitakan apapun, menyiarkan apapun yang bersifat laku atau marketable, ya mereka penuhi, gitu ya. Nah, tidak ada kontrol sosialnya. Ini berbahaya juga kalau pers dibiarkan semacam ini. Nah, oleh karena itu ada pers yang pertengahan, wasatiyah, namanya pers social responsibility. Kalau dalam aliran agama-agama itu ada namanya Islam wasatiyah, ya, Islam moderat. Nah, ini pers moderat, yaitu pers social responsibility. Apa itu dia? Pers social responsibility, dia punya tanggung jawab sosial. Pers yang punya tanggung jawab itu punya ciri, dia menyajikan berita yang bisa dipercaya, lengkap dan cerdas. Maka ada undang-undang penyiaran, etika penerbitan berita, kemudian berita yang pers yang bisa menerbitkan adalah mereka yang punya filterisasi pemberitaan yang benar, sehingga bisa dipastikan beritanya bisa dipercaya, lengkap dan cerdas, mencerdaskan. Kemudian media harus punya forum pertukaran komentar dan kritik. Artinya media bukan hanya menjadi orang yang bisa mengkritik, tapi juga bisa dikritik, bisa dikomentari apabila ada kesalahan, dan menerima. Nah, maka di Indonesia ada namanya Dewan Pers, itu adalah sebagai penjembatan. Bukan hakim yang menghukumi media ataupun menjadi benteng bagi media dari kritikan masyarakat, tidak. Tetapi menjadi jembatan komunikasi antara publik dengan pers ataupun eksekutif, yudikatif, dan legislatif kepada media. Maka media harus menyajikan gambaran sesungguhnya dari realitas masyarakat, karena dia mewakili seluruh kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dan media juga menjadi alat edukasi, pendidikan. Jadi tidak boleh membodohi masyarakat. Media harus memberikan akses terhadap informasi seluas-luasnya. Jadi tidak boleh ini informasi rahasia kami. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Mentang-mentang punya hak untuk tidak menyiarkan sumbernya, tetapi seenak-enaknya membuat hoax. Maka dengan kata lain, jika itu memang tidak bisa dibuktikan, pers bertanggung jawab untuk berhadapan dengan masalah hukum. Nah, itulah pers social responsibility. Mungkin Indonesia masih termasuk ke sana. Dan ini pers komunis, pers yang berasal akar katanya adalah teori pers otoriter, ya, melindungi kepentingan pemerintah. Maka komunis sesungguhnya sama dengan otoriter, tapi dia lebih menjurus kepada suara dari pemerintah. Karena dia adalah suara pemerintah, maka tidak ada motif profit. Mau orang pasang iklan atau enggak, dia akan tetap terbit. Mau dapat duit atau tidak dari iklan, dia nggak peduli, dia akan tetap berjalan dan menyuarakan suara pemerintah. Jadi dia harus mempertahankan keberadaan sistem komunis dan menopang kehidupan sosialis. Contohnya Cina, ya, Cina persnya adalah pers komunis. Dia akan selalu membela pemerintahnya. Kita nggak akan pernah melihat media-media Cina itu mengkritik pemerintahan sendiri, enggak. Dia akan selalu membela
Xi Jinping, meskipun dia salah di mata publik, ya, dia tetap tidak akan dikritik di media, karena media di Cina adalah termasuk pers yang komunis. Tetapi di luar dia bisa sangat liberal, tapi di negaranya dia adalah pers komunis. Nah, fungsi pers itu macam-macam ya, nanti dikaji sendiri oleh saudara-saudara kalian. Fungsi informatif, fungsi kontrol atau watching ya, pengawasan, watchdog pengawasan, kemudian fungsi interpretatif dan direktif. Menginterpretasikan fakta yang terlihat ya, contohnya adalah ada antara Tribun dengan Republika itu berbeda dalam menginterpretasikan perang di Gaza. Direktif mengarahkan, artinya memang ada fungsi bahwa berita itu diarahkan. Kemudian ada fungsi menghibur. Ya, ada cerpen kalau di media cetak, kalau di media radio ada musik, ya, ada cerita, ada hiburan-hiburan lainnya. Kemudian regeneratif dan mengawal hak warga negara, artinya pers berfungsi untuk mengawal hak-hak warga negara yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Dan fungsi ekonomi, artinya pers juga bisa menjadi salah satu media untuk membangkitkan ekonomi negara melalui informasi-informasi bermanfaat yang menjadi inspirasi ekonomi bagi publik dalam berusaha. Kemudian kata lain dari jurnalistik adalah penyiaran atau broadcasting. Kalau tadi jurnalistik dan pers itu dapat diartikan secara umum seluruh media, maka penyiaran atau broadcasting adalah seluruh proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi, produksi, kemudian proses produksi, penyiapan bahan siaran, pemancaran hingga penerimaan siaran oleh khalayak. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kegiatan pemancar luasan siaran atau broadcasting melalui sarana pemancaran atau media lainnya dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi itulah ciri khasnya penyiaran. Dia disiarkan serentak, diterima juga secara serentak. Jadi tidak ada berbeda waktu. Semuanya inline dalam satu waktu. Jadi lembaga penyiaran itu adalah media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, punya kebebasan tapi bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Nah, sebagai media informasi. Itu dijelaskan dalam undang-undang tadi ya. Jadi kita di sini memahami ada pengertian jurnalistik penyiaran, prinsip jurnalistik penyiaran, dan perkembangan jurnalistik penyiaran. Jadi jurnalistik penyiaran apa? Dia adalah jurnalistik yang kegiatannya menghimpun berita, mencari fakta, melaporkan peristiwa melalui media penyiaran. Apa itu? Radio dan TV. Jadi jenis media penyiaran berdasarkan format itu ada media penyiaran tentang pendidikan. Ada secara khusus, umpamanya dari televisi Kemdikbud, ya, Kemdikbud TV, Edukasi TV. Itu adalah penyiaran tentang siaran-siaran pendidikan. Supah TV tentang pendidikan. Jadi dia media penyiaran pendidikan. TV One, maka dia termasuk media penyiaran berita. Kenapa? Karena isinya berita. Metro TV juga begitu. Media hiburan, penyiaran hiburan, contohnya MNC atau RTV yang biasa tentang sandiwara, sinetron dan sebagainya. Ya, ada seperti itu. Ada juga media penyiaran umum, isinya ada berita, ada hiburan, ada pendidikan dan sebagainya. Kemudian jenis media penyiaran berdasarkan sumber pendanaan itu ada 3 macam, yaitu media penyampaian penyiaran publik. Ini adalah PT, ya, dimiliki oleh negara. Ya, media penyiaran publik artinya media yang dimiliki oleh negara dan dibiayai oleh negara. Contohnya TVRI, RRI, LKBN Antara TV dan sebagainya. Ya, itu adalah media penyiaran publik yang dimiliki oleh negara. Adapun yang tidak dikelola oleh negara, murni pendanaan dari usaha,
dia adalah media penyiaran swasta. RCTI, kemudian Elsinta dan sebagainya itu adalah media penyiaran swasta. Jamaah TV ya, ataupun Mina TV dan sebagainya, Rasil itu adalah penyiaran swasta. Rasil bukan. Kemudian ada lagi media penyiaran komunitas. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat-masyarakat. Contohnya Cilengsi, Radio Cilengsi. Ya, itu hanya dapat didengar oleh masyarakat di daerah Cilengsi karena memang informasinya hanya untuk masyarakat Cilengsi dan frekuensinya pun hanya dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Cilengsi. Jadi itu komunitas maksudnya. Sedangkan menurut cakupan wilayah, media penyiaran itu bisa penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional. Ini saya kira sudah dipahami lah ya. Belum ya paham sendiri. Dan berdasarkan fungsi jaringan, media penyiaran dapat dikatakan media penyiaran induk. Contohnya Rasil. Dia induknya ada di Cibubur. Tetapi yang kedua, karena tidak mungkin dia menjangkau ke seluruh daerah karena keterbatasan frekuensi, maka dia menyediakan siaran relay, radio-radio setempat yang dia siap bekerja sama dengan Rasil. Dia menyiarkan ulang, menyebarluaskan di daerahnya melalui frekuensi yang dia miliki, sehingga jangkauan frekuensinya menjadi lebih jauh dengan media penyiaran relay. Jadi ada juga induknya Rasil, tapi di Batam itu namanya apa ya? Saya lupa. Nah, ya. Kemudian di media lainnya seperti TV One, ya, dia juga memiliki siaran relay di daerah-daerah. Itulah media siaran relay. Kemudian jenis media berdasarkan kelasnya itu ada 3, penyiaran A, B, dan C. Sedangkan menurut undang-undang itu ada 4 ya, publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Nah, yang berlangganan itu semacam Netflix. Itu dapat Anda akses kalau Anda sudah melakukan pembayaran atau sudah berlangganan dan melakukan pembayaran terhadap hak akses terhadap siaran tersebut. Ya, contohnya Netflix, HBO, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang coba Anda jelaskan, ya, tugasnya adalah dari media cetak, radio, dan TV, coba Anda jelaskan secara biaya operasional tinggi atau rendah, kemudian daya pengaruhnya bagaimana, daya jangkau atau populasinya bagaimana. 3 hal ini adalah tugas yang harus Anda jelaskan melalui kuis yang sudah diberikan di GRC, Google GCR ya, Google Classroom. Nah, kelebihannya apa? Cetak, radio, dan televisi. Kekurangannya apa? Itu bisa Anda jelaskan. Demikian kuliah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya.